Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sylvia dengan NPM 19210306010 dari Muamalah kelas L, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 6, yaitu tentang kepailitan atau taflis. Pailit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang membagi bangkrut. Adapun dalam Kamus Hukum Ekonomi menyebutkan bahwa likuidasi pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemegang saham. B. Dasar hukum kepailitan. Adapun dasar hukum pailitan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah Perundang-undangan Produk Zaman Belanda yang disebut dengan Stadblad atau STB 1906 nomor 348 tentang peraturan kepailitan. Yang kedua, peraturan Belanda tersebut Damlat atau dan berlakulah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan atau UKK. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 kemudian direvisi, diubah dan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UU KPKU. C. Asas-asas kepailitan. Setiap pelaku bisnis ketika ingin melakukan kepailitan harus mengacu kepada asas-asas kepailitan. Adapun asas-asas yang harus dimiliki dalam kepailitan sebagai berikut. Yang pertama, asas keseimbangan. Yang kedua, asas keberlangsungan usaha. Yang ketiga, asas keadilan. Yang keempat, asas integrasi. D. Pihak-pihak yang terlibat dalam pailit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UU KPKU, ada beberapa pihak-pihak yang terlibat dalam pailit, yaitu yang pertama kreditur, yang kedua debitur, yang keempat kurator, yang ketiga kurator, yang keempat pengadilan, yang kelima hakim pengawas. Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit. Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit dan dapat diputuskan pailit oleh pengadilan niaga sebagai berikut. A. Persekutuan firma. Yang kedua, persekutuan komoditer atau CV. Yang ketiga, badan hukum meliputi perseroan terbatas atau persero, koperasi, dan lain sebagainya yang berbadan hukum. 4. Orang pribadi. Syarat-syarat dalam mengajukan permohonan pailit. Yang pertama, adapun syarat-syarat dalam mengajukan permohonan pailit sebagai berikut. Yang pertama, debitur memiliki minimal 2 kreditur atau lebih. Yang kedua, memiliki utang. Yang ketiga, utang yang dimiliki salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. G. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit sebagai berikut. Yang pertama, debitur itu sendiri. Yang kedua, kejaksaan untuk kepentingan umum. Yang ketiga, Bank Indonesia apabila debitur tersebut merupakan bank, badan pengawas pasar modal, Bapepam apabila debitur tersebut perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang keempat, Menteri Keuangan jika debitur tersebut perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. H. Kepailitan atau taflis dalam pandangan ekonomi syariah. Pailit dalam hukum Islam disebut dengan taflis atau iflas. Dalam fikih dikenal dengan sebutan iflas, tidak memiliki harta, sedang orang yang pailit disebut muflis, dan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seorang jatuh pailit disebut taflis. Taflis atau iflas yang artinya banyak utang dan dari harta hingga tak dapat harta itu membayar segala utang. Menurut Imam Ahmad adalah seorang fuqaha Ansar, muflis ada 2 macam sebagai berikut. Yang pertama, muflis adalah orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua, muflis adalah sebenarnya dia mempunyai harta. Yang
Dasar hukum failit atau taflis. Landasan hukum failit taflis ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan Mu'adz bin Jabal sebagai orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayar utangnya. Kemudian Rasulullah melunasi utangnya dengan sisa harta Mu'adz bin Jabal. Akan tetapi orang yang berpiutang tidak menerima sepenuhnya atas pinjamannya. Dan Rasulullah mengatakan tidak ada yang dapat diberikan padamu selain itu. Hadis riwayat Daruqutni dan Al-Hakim. Berdasarkan hadis di atas, para ulama fikih berpendapat dan menyatakan sepakat bahwa seorang hakim berhak menetapkan seorang debitur dijatuhkan taflis atau failit karena debitur tidak mampu membayar utangnya dan untuk melunaskan hartanya dengan sisa hartanya. J. Penetapan seorang jatuh failit. Penetapan seseorang atas jatuhnya failit melalui hakim terdapat pandangan ulama fikih. Adapun pandangan menurut ulama Maliki. Yang pertama, sebelum seorang dinyatakan jatuh failit, para pemberi piutang atau kreditur berhak melarang orang yang jatuh failit itu bertindak hukum terhadap sisa hartanya dan membatalkan seluruh tindakan hukum yang membawa mudarat kepada hak-hak mereka. Yang kedua, persoalan utang piutang ini tidak diajukan kepada hakim. Yang ketiga, pihak yang memberi utang mengajukan gugatan atau seluruhnya atau sebagainya kepada hakim agar orang yang berutang tidak dinyatakan jatuh failit serta mengambil sisa hartanya untuk membayar utangnya. Pengurusan harta failit dalam perspektif Islam. Hakim boleh memerintahkan untuk melunasi utang-utang itu. Apabila perintah hakim ini tidak diakui, maka hakim boleh menahannya sampai lunas untuk utang tersebut dan menyuruh si failit agar menjual sisa hartanya untuk melunasi utang itu. Ada 4 syarat hakim boleh menahan sementara debitur, yaitu yang pertama, utangnya telah jatuh tempo pembayaran. Yang kedua, debitur tidak mampu membayar hutangnya. Yang ketiga, orang yang jatuh failit itu bukan ayah atau ibu dari seorang yang memberi piutang. Yang keempat, kreditur mengajukan tuntutan kepada hakim untuk menahan debitur. L. Perlunya pengadilan niaga syariah di Indonesia. Pemailitan dan pengurusan terhadap harta failit dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia belum memiliki titik jelas terhadap sengketa tentang kepailitan. Bagi lembaga keuangan syariah untuk persoalan failit masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, baik itu tata cara pemailitan, pengurusan harta maupun yang lainnya, sehingga ini masih bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa harus berada pada pengadilan agama, bukan pada pengadilan negeri lagi. Kewajiban pembayaran utang perlu dilakukan dengan menambahkan penjelasan tentang yang pertama, hal-hal yang terkait dengan ekonomi syariah, dan yang kedua, yang dimaksud dengan pengadilan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah setelah bermah khusus tentang pedoman mailitan bank syariah dan atau unit usaha syariah. Maka dari itu sudah seharusnya Indonesia memiliki pengadilan di niaga syariah agar lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia jelas tata cara melakukan failit di bidang ekonomi syariah. Sekian presentasi singkat dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.